Itu hadis itu. Jadi hadis Nabi menyatakan kita itu dilarang menjual belikan alma air, wanar api, wal kala rumput. Jadi barang-barang yang memang Allah ciptakan untuk halayak umum itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena khawatir orang yang nggak punya duit nanti nggak bisa memanfaatkan itu aslinya. Jadi aslinya air tanah, air apalagi yang air tanah, air sumur, air apa belakang ini sungai, dan itu tadinya nggak boleh diperjualbelikan aslinya. Kemudian ternyata air tadi itu tidak bisa langsung diminum, harus diolah dulu. Ya, pakai obat, pakai biaya, karena mengeluarkan biaya, maka akhirnya menjadi boleh seperti air PDAM. Ya. PDAM itu ya ngambil dari air ini di belakang ini. Makanya kita tidak boleh beol di sungai. Dulu itu kan ting lecek itu, ya. Tapi lalu ada pemikiran, loh, ini kan nanti itu kan masuk ke pintu air di Wonokromo, setelah itu kan minggir sedikit itu kan langsung diolah itu oleh PDAM. Nah, ternyata ya tidak baik kalau, sehingga lalu itu dihapus semua. Tapi hapusnya itu setelah 30 apa 40 tahun itu. Ya, tapi bagus. Nah, artinya selama pengambilan air itu pakai biaya, maka menjadi boleh. Nah, seperti semua di Gresik itu dipompo, ya, dipompo. Yang mana pompo itu pakai mesin, pakai listrik, aliran listrik. Oh, biaya, tidak apa-apa. Api, ya. Api tadinya enggak boleh. Jadi listrik begini ini tadinya enggak boleh. Korek api, ya. Tapi karena korek tadi itu harus beli apa namanya untuk cekelannya itu loh. Kayunya itu beli itu dari Bojonegoro. Ya. Artinya kembali ke pertanyaan tadi, semua barang-barang yang mestinya tidak boleh diperjualbelikan yang 3 tadi, tapi kalau barang itu harus diolah dulu, mengeluarkan biaya, menjadi boleh. Sehingga termasuk listrik ini, wah ini biayanya banyak juga itu. Ada pertanyaan, kalau ada orang pakai gigi palsu, siapa yang merasa pakai gigi palsu? Pertanyaannya, gigi palsu itu kan berarti bukan anggota badan asli, ya kan? Namanya saja palsu. Ada orang pakai gigi palsu. Lah, gigi palsu itu kan berarti nggak asli. Apakah kalau wafat nanti harus dicopot? Jawabnya, kalau tidak ada hubungannya dengan ahli waris, tidak perlu. Seumpama ada juga hubungannya dengan ahli waris, tapi ahli warisnya merelakan, ya tidak usah. Seumpama gigi palsunya itu dari emas, nah, dan beratnya itu 2 kilo. Seumpama. Nah itu kalau orangnya itu meninggal, katanya ahli warisnya, loh itu ada emasnya itu, copot saja 2 kilo piro. Seumpama ya. Cerita contoh itu kalau vulgar begitu kan langsung diingat itu. Jenengan sampai 50 tahun masih ingat itu contoh dari saya itu. Kecuali sudah wafat. Berarti apa? Berarti terserah ahli warisnya. Tapi yang baik katanya Nabi,
orang itu kasru azmil mayyiti kakasri hayati. Dosa orang mematahkan tulangnya mayit itu dosanya sama dengan orang mematahkan tulangnya orang hidup. Ada orang hidup di apa namanya? Tulangnya dipatahkan. Dosa enggak itu? Dosa. Jadi aslinya itu, tapi nanti lagi-lagi hukum Islam itu kan berkembang. Hukum Islam itu kadang-kadang, kecuali mungkin karena ada persoalan dengan kepolisian, maka lalu harus di otopsi dan sebagainya. Aslinya tidak boleh diganggu gugat. Jadi mayit itu ya sudah masukkan ke kubur. Kecuali ya seperti tadi ya, dia itu pakai gigi emas. Karena gigi emasnya itu gede 2 kilo, mestinya nggak senyum-senyum supaya apa? Giginya ketok. Nah, itu. Jadi aslinya tidak usah. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. صلى